Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana khairi khalqih wa taharatan lil qulub wa salamatan lin nufus wa hadiyan ilal haqq. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, para pemirsa dimanapun kalian berada, yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama melafazkan kalimat Alhamdulillah, 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 sebagai bentuk kalimat pengakuan seorang hamba atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Oleh sebab itu, harusnya kita semua mengakui bahwa ilmu pengetahuan, pangkat dan jabatan, keturunan, pasangan hidup, bahkan harta kekayaan, seluruhnya hanyalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa membawa risalah kebenaran, menyampaikan pesan-pesan agama, agar supaya kelak manusia mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, syafaat, dan mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan satu materi secara singkat, yakni bahaya kesombongan. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum saya lebih jauh membahas secara ringkas materi yang saya ingin sampaikan, momentum bulan suci Ramadan adalah momentum bulan yang mulia, yang sangat dinanti-nanti oleh jutaan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Sebab kehadiran bulan suci Ramadan membawa nilai plus pada tatanan kehidupan umat manusia, khususnya kaum muslimin. Bulan Ramadan kali ini berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya karena kehadiran wabah virus COVID-19 atau virus corona, yang dimana mengharuskan kita melakukan segala aktivitas-aktivitas ibadah, amaliyah-amaliyah, khususnya di bulan Ramadan, tetap di rumah, berdasarkan dari himbauan maklumat bersama oleh ulama dan umara, yang dimana mereka juga mengambil pandangan dari Al-Quran dan Al-Hadis karena sifatnya ad-daruriyah. Oleh karena itu, saya atas pribadi Muhammad Fadli, penyuluh agama non-PNS Kecamatan Malusik Tasi, Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan, mengajak kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi Selatan dan lebih khusus Kabupaten Baru, untuk tetap mentaati himbauan pemerintah. Sebab tentu pemerintah sudah meninjau lebih jauh bersama dengan para ulama, khususnya majelis ulama, tentang pelaksanaan ibadah yang dilaksanakan di rumah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, salah satu ayat di dalam Al-Quran yang menjadi rujukan saya pada kesempatan yang berberkah ini
yang erat kaitannya dengan tema yang saya angkat, yakni bahaya kesombongan. Di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 18, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Yang artinya, dan janganlah kalian memalingkan wajahmu dari manusia karena kesombonganmu, dan janganlah kalian berjalan di muka bumi ini karena keangkuhan dan membanggakan diri. Berdasarkan dari ayat yang saya sampaikan, ada yang menarik. Ketika iblis bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam dalam salah satu catatan sejarah, diriwayatkan dalam satu kisah bahwa iblis berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, "Ya Musa, wahai Nabi Musa, engkau ini adalah utusan Allah yang mempunyai kelebihan, diberi gelar Kallam Allah, manusia yang mampu berbicara langsung dengan Allah. Saya bermohon agar disampaikan kepada Allah bahwa ampunilah iblis. Iblis sudah mau bertaubat dan masukkanlah ia ke dalam surga." Lalu Nabi Musa alaihissalam melakukannya. Lalu berdiskusi dengan Allah, berdoa kepada Allah, "Ya Allah, iblis sudah ingin bertaubat. Iblis sudah menyadari semua kesalahannya dan dia berharap ingin masuk ke dalam surga." Lalu apa kata Allah? "Aku ampuni dosanya iblis. Aku akan masukkan ia ke dalam surga. Tetapi dengan satu syarat. Suruh ia pergi ke kuburan Nabi Adam alaihissalam untuk bersujud." Lalu Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kepada iblis, laknatullah wal malaikah wan nasi ajma'in, "Wahai iblis, Allah menerima tobatmu. Allah akan memasukkan engkau ke dalam surga. Tetapi dengan satu catatan, dengan satu persyaratan, yaitu pergilah engkau di kuburannya Nabi Adam alaihissalam untuk bersujud." Lalu apa respon dari iblis? Iblis laknatullah tertawa lalu berkata, "Wahai Musa, waktunya Nabi Adam masih hidup, saya tidak mau sujud kepadanya, terlebih-lebih apabila ia sudah meninggal, apabila ia sudah berbaring di pekuburannya." Ini kesombongan dimiliki oleh iblis, takabbur. Oleh karena itu, salah satu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sifat takabbur atau al-kibru. Dalam salah satu riwayat, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdiskusi dengan para sahabat-sahabatnya, lalu Nabi bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabatku, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan takabbur?" Lalu sahabat menjawab, "Wahai Rasul, tentu engkau lebih mengetahui, tentu engkau lebih faham jawabannya ketimbang kami ini sahabat-sahabatmu yang fakir akan ilmu agama." Lalu kemudian Nabi berkata, "Al-kibru badrul haqqi wa gamtum nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan memandang enteng orang lain, atau menganggap remeh orang-orang yang ada di sekitarnya. Sombong itu bukan ukurannya karena rumahnya seseorang itu mewah.
sombong itu bukan semata-mata ukurannya karena tingginya pangkat dan jabatan seseorang. Sombong itu ukurannya bukan semata-mata karena memiliki kendaraan yang super mewah. Tetapi sombong itu apabila seseorang memiliki kesalahan, lalu kemudian ditegur oleh sahabatnya, temannya, atau orang lain, lalu marah, lalu memandang enteng orang yang menegurnya, dan inilah yang disebut dengan hakikat kesombongan. Oleh karena itu, ada dua bagian besar sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat yang harus diikuti dan dimiliki oleh seorang hamba, dan ada sifat Allah yang sama sekali hamba tidak boleh memilikinya atau menirunya. Apakah itu? Sifat yang wajib untuk diikuti salah satunya adalah sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, sifat pengasih dan penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini kita membutuhkan kasih sayang. Kasih sayang seseorang terhadap orang lain. Kasih sayang seorang ibu terhadap anak-anaknya. Kasih sayang seorang kepada tetangganya. Kasih sayang seseorang terhadap tamunya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar mendapatkan pujian dari Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Maka pantaslah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan gelar uswatun hasanah, contoh terbaik sepanjang sejarah peradaban manusia. Ada salah satu kisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh konkret ketawaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah berbincang-bincang bersama dengan sahabatnya. Lalu datanglah seseorang yang mengetuk pintu dari luar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasul. Lalu kemudian Rasul menyuruhnya ia masuk. Lalu kemudian Rasul bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah ada makanan untuk tamu kita?" Lalu istrinya mengatakan, "Ya Rasul, jangankan ada makanan, yang mau dimasak pun tidak ada, wahai Rasul." Maka Rasul menyampaikan kepada sahabatnya, "Siapakah di antara kalian yang ikhlas untuk membawa tamuku ini ke rumahnya untuk dijamu secara terhormat?" Karena Nabi paham, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Nabi tawadu, Nabi tidak mengomel-ngomel, Nabi tidak marah-marah kepada istrinya, Nabi tidak marah kepada tamunya yang datang secara tiba-tiba. Karena Nabi, salah satu karakter yang dibangun adalah ketika ada orang yang datang ke rumah, yang pertama kali beliau telusuri apakah tamunya sudah makan atau belum. Oleh karena itu Abu Talha mengangkat tangannya, "Naam ya Rasul." Lucunya Abu Talha belum juga menyampaikan kepada istrinya di rumah apakah ada persiapan makanan untuk tamunya Nabi atau tidak ada. Lalu sampailah Abu Talha di kediamannya bersama dengan tamu agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Talha bertanya, "Wah istriku, apakah ada makanan untuk tamu agungnya Rasulullah?" Lalu istrinya tersenyum, lalu berkata, "Ada, tetapi itu bagian untuk anak-anak kita. Kalau anak kita makan, maka tentu
tamu kita tidak makan. Kalau tamu kita makan, tentu anak kita tidak makan. Oleh karena itu Abu Talha berkata, wahai istriku, masaklah makanan tersebut untuk tamunya Nabi. Lalu setelah dihidangkan, sebelum dihidangkan, engkau tidurkan dulu anak-anak kita, agar malam ini ia lupa untuk makan malam. Dan sebelum engkau hidangkan, matikanlah obor, agar supaya kita bisa ikut berpura-pura makan bersama dengan sahabat, bersama dengan tamunya Nabi. Lalu turunlah ayat untuk mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ada banyak orang yang lebih mendahulukan kepentingan orang lain sekalipun dirinya sangat membutuhkan. Inilah masyarakat madani yang pernah dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah sebagai masyarakat yang terhormat, masyarakat yang mengedepankan yang namanya saling memanusiakan, saling menghormati, saling menyayangi, sehingga Abu Talha mendapatkan hidayah, mendapatkan naungan, mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bersama dengan keluarganya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita kembali dari tema takabur. Ada sifat yang kedua, adalah sifat yang sama sekali tidak boleh diikuti oleh hamba, ialah sifat al-kibru, sifat takabur, sombong. Sombong itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki segala-galanya. Allah yang memiliki kecerdasan, Allah yang memiliki kemahakuasaan, Allah yang memiliki kekayaan, sehingga apa yang dimiliki oleh hamba itu hanya sifatnya fana, sifatnya tidak abadi, kekal. Oleh karena itu perlu kita ketahui secara bersama-sama bahwa harta kita sebenarnya hanya 3. Apa yang kita makan lalu habis menjadi kotoran. Apa yang kita pakai lalu hingga menjadi lapuk, hancur. Dan apa yang kita sedekahkan, dan itulah yang akan menjadi investasi, tabungan akhirat, dan akan menjadi syafaat, pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dialog antara iblis dengan Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-A'raf ayat 16. Qala fabima agawaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Iblis berkata, aku akan goda, aku akan gelincirkan anak cucu Adam dari jalanmu yang lurus. Aku akan goda ia dari arah depan, belakang, kanan, dan sebelah kiri. Berdasarkan dari pandangan ulama-ulama tafsir, bahwa yang dimaksud menggoda dari arah depan, bagaimana iblis dengan tipu dayanya, strateginya, skenarionya, bagaimana menjadikan dunia ini begitu indah sehingga kita kadang-kala terperdayai, tidak bisa berdaya akibat hiruk pikuk keindahan dunia, sehingga Rasulullah SAW khawatir di akhir zaman di mana umat Islam akan dilanda penyakit yang namanya penyakit wahan. Apa ini maksud dengan penyakit wahan? Adalah hubbu dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia lalu takut mati. Lalu iblis akan menggoda dari arah belakang. Bagaimana tipu daya iblis agar supaya kaum muslimin, orang-orang beriman, lupa dengan kehidupan akhirat, sehingga hanya dunia saja yang ia kejar. Ia lupa bahwa masih ada kehidupan yang lebih abadi, lebih kekal,
yang lebih panjang masanya ialah yaumul akhirah, ialah yaumul hisab, hari pembalasan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'ullaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka sungguh ia mendapatkan kemenangan yang besar. Tetapi ironisnya, kadangkala kita sengaja untuk memperkalahkan diri kita, sebab salah satu faktornya adalah kita dikuasai oleh hawa nafsu. Oleh karena momentum bulan Ramadan adalah bulan tarbiyatun nafs, pendidikan diri, mentarbiyah diri kita, bagaimana lebih menyempurnakan amalia-amalia ini agar supaya kualitas daripada kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam kehidupan ini kadangkala kita selalu merasa lebih daripada yang lain. Kita selalu merasa pintar, kita selalu merasa hebat. Oleh karena itu, orang yang pintar ketika salah dan ditegur tentu akan memperbaiki dirinya dan berterima kasih kepada orang yang menegurnya. Tetapi sebaliknya, orang yang sombong adalah orang yang selalu merasa dirinya pintar, dan ketika ia salah dan ditegur dan ia marah dan memandang enteng orang lain, karena boleh jadi karena ia menegurnya pendidikannya lebih rendah daripada dirinya, boleh jadi ia menegurnya lebih miskin daripada dirinya, dan sebagainya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habbatin min hardalin min khibrin." Susah sekali masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya memiliki sebesar biji sawo rasa kesombongan, rasa keangkuhan, membanggakan diri. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, mari kita senantiasa tawadu, mari kita senantiasa selalu mengedepankan asas kebersamaan, sipaka tahu, sipaka lebih, sipaka raja, pada ini pada elok. Sebab hanya inilah kita bisa membangun ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah yang sudah luntur sejak hadirnya teknologi yang merubah peradaban ini. Kemudian sebagai kesimpulan dari kajian Islam ini ialah momentum bulan Ramadan kali ini, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya berdoa, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami memohon ridho surga dan kami memohon berlindung dari murka kebencian Allah dan berlindung dari siksa api neraka. Wabah virus corona adalah bagian dari peringatan keras bagi Allah Subhanahu wa taala. Selama ini boleh jadi kita terlalu banyak bergelimang dosa, banyak salah, tetapi lupa untuk kembali memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh masyarakat, seluruh warga, kaum muslimin, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, mari kita meraih amalia-amalia di bulan Ramadan ini, memperbanyak istighfar, memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya, agar supaya musibah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seraya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim.
a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita selalu berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan maunah, pertolongan, hidayah agar supaya kita mendapatkan maqam yang derajatnya yang dimana memiliki gelar muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum saya tutup ada pesan oleh ulama kita yang menjadi bahan renungan bagi kita semua, khususnya pada kondisi wabah virus corona saat sekarang ini. Yang pertama, tamasyaw ila sijni li ta'lamu ni'matal hurriyah. Besok-besok kalau kita lewat depannya kuburan, maka singgahlah sejenak, tengoklah orang-orang yang di dalam. Mereka hanya memiliki satu harapan, bagaimana bisa mereka bebas, berkumpul bersama dengan keluarganya, berkumpul bersama dengan anak-anaknya. Nah, sementara kita yang bebas, apakah kita menunggu untuk dipenjara, lalu kemudian baru mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, tamasyaw ilal mustashfa li ta'lamu ni'matas sihah. Besok-besok kalau lewat depannya rumah sakit, tengoklah orang-orang yang sakit. Ada orang yang di kemo karena kanker, ada orang yang di kateter karena saluran air kencingnya tersumbat, ada orang yang cuci darah, ada orang yang gula, ada orang yang kena asam urat, ada orang yang kena jantung, paru-paru, bahkan ada orang yang sudah meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah kita yang masih sehat ini menunggu sakit baru kita mau berdoa dan mau bertobat, baru kita mau bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian terakhir, tamasyaw ilal maqbarah li ta'lamu ni'matal hayah. Besok-besok kalau lewat depannya kuburan, maka singgahlah sejenak, tengoklah orang-orang yang sedang berbaring di kuburannya. Ya, mungkin di kuburan tersebut ada keluarga kita, ada sanak keluarga, kerabat-kerabat kita, sahabat-sahabat kita, yang mungkin kuburannya terang karena sholatnya, kuburannya terang karena bacaan Al-Qur'annya, kuburannya terang karena silaturahimnya, sedekahnya, zakatnya. Dan boleh jadi ada orang yang kuburannya gelap karena kemaksiatan yang dilakukan. Boleh jadi ada orang yang kuburannya gelap karena ia memutuskan tali silaturahim. Oleh karena itu, inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, pada Ramadan yang ke-21 ini. Dan insyaallah kita tinggal 9 hari, kita akan berjumpa dengan Idul Fitri. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesehatan, kesempatan agar supaya kita selalu beramaliyah khususnya di bulan Ramadan ini, dan terutama pada aspek ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, inilah yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.